Halo, selamat jumpa kepada saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang kami kasihi, dan juga kepada seluruh jemaat di GSIA Jabar yang kami kasih, serta saudara-saudara yang lain yang dapat mendengarkan warta dari doa puasa 40 hari ini. Untuk hari yang ke-6, tema yang diberikan kepada saya tentang pelita di atas kaki Dian. Diambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 15 yang mengatakan demikian. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saya akan bacakan mengenai uraian dari buku panduan yang dibuat oleh Badan Pengurus Daerah dari bagian doa. Pelita dan kaki Dian adalah seperangkat alat untuk penerangan pada malam hari. Pelita atau lampu penerang yang bisa dibawa kemana saja. Kaki dia adalah penyangga lampu atau kaki Dian itu sendiri. Tuhan Yesus memakai ilustrasi ini dikatakan dengan gantang. Gantang itu sendiri adalah alat untuk mengukur atau mengambil gandum. Ini adalah alat sehari-hari dalam kehidupan budaya pada zamannya. Hal apa yang ingin Tuhan Yesus bagi ini adalah kesaksian kita harus seperti terang yang dapat menerangi di sekeliling kita. Jadi kesaksian kita harus penuh terangnya. Mengapa? Yesus memberitahukan pelita itu jangan ditutup dengan gantang. Itu memberikan makna terang dari pelita itu akan diredupkan atau dimatikan. Budaya cerita ini diambil dari Perjanjian Lama. Aktivitas di malam hari yang disoroti dengan cahaya kaki Dian akan memudahkan musuh dan penyerang terjadi. Untuk menghentikan musuh menyerang secara tiba-tiba, maka semua lampu di kaki Dian dimatikan oleh orang Israel dengan gantang untuk dipergerakan musuh terhenti. Jadi kesaksian dan penginjilan kita pada posisi yang benar. Kita tidak perlu takut dan gelisah supaya orang dapat melihat dan merasakan terang kesaksian kita dengan maksimal. Kesaksian kita akan terlihat bukan hanya dari mulut kita, gerak tubuh kita, tetapi kesungguhan serta keseriusan yang penuh ini akan memaksimalkan kesaksian dan penginjilan kita. Pokok 2, orang-orang percaya terus menjadi terang dan garam dunia bagi dunia ini sebagai kesaksian pribadi dalam penginjilan. Dari pembacaan ini kalau saya bisa ambil intisarinya, ini merupakan satu tujuan utama bagi kita untuk menyaksikan atau menjadi saksi bagi Kristus dengan perbuatan, bukan hanya dengan kata dan perbuatan. Terang kalau kita lihat dalam kitab Injil Markus misalnya, itu adalah perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Itu akan berbicara kepada mereka dan mereka akan bertanya, siapa sebenarnya kita? Kok mau melakukan sesuatu yang baik? Nah, pasti mereka akan tahu bahwa kita memang adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Perbuatan baik ini dapat dibaca oleh semua orang, dan perbuatan baik inilah yang dinyatakan sebagai terang. Terang itu berbuat baik sehingga orang-orang yang jahat pun juga akan melihat dirinya. Jadi kita seperti satu cermin apabila kita berbuat baik, sehingga orang-orang yang tidak benar itu akan mengakui dirinya, akan merasa segan. Dan diharapkan dengan kesaksian yang kita ucapkan karena perbuatan baik kita, itu akan membuat bagi mereka itu sadar. Jadi bukan hanya mereka mendengar kata-kata kita, tapi perbuatan itu yang berbicara sebenarnya lebih banyak daripada kata-kata. Walaupun kata-kata itu penuh dengan firman Tuhan yang banyak, tapi perbuatan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka orang tidak akan mendengar apa yang kita katakan. Nah, saya sangat tertarik sekali dengan pelita tadi. Bukan dengan lampu yang besar. Biasanya untuk menerangi jalan atau menerangi kota itu dengan lampu besar. Tapi ini bicara pelita. Ini lampu yang kecil. Berbicara kepada lingkungan lingkup di antara kita sendiri. Antara orang percaya dan di dalam keluarga. Lingkungan sekitar kita. Bukan lampu yang besar. Kalau keluarga kita menjadi berkat, menjadi kesaksian, pasti kita bisa bicara dan bersaksi kepada mereka. Dan mereka akan mengamenkan apa yang kita katakan, dan mereka pun akan menyadari apa yang mereka berbuat jahat, dan mereka akan mulai berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jadilah kita mampu untuk berbuat baik.
Karena perbuatan baik kita, kata-kata, perilaku, cara kita berpikir, cara kita bergaul bersama dengan lingkungan kita, baik orang itu yang jahat, orang itu yang tidak baik, tapi kita berbuat baik pada mereka, itu akan menjadi berkat. Itu merupakan terang yang kita bisa nyatakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati, biar ini akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.